Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video ini saya Melisa Cahyadi dari SMK Negeri 8 Bandung akan berbagi praktik baik dari pembelajaran yang telah saya lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi pada tema Bumi dan Antariksa Proyek Alat Mitigasi Bencana dengan judul Penerapan Mode Pembelajaran Berdiferensiasi dengan menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning. Seperti yang kita ketahui, setiap siswa yang kita ajar mempunyai karakteristik yang berbeda. Pernahkah Bapak Ibu melihat murid yang Bapak Ibu ajar di dalam kelas mempunyai motivasi yang rendah? Atau Bapak Ibu melihat bahwa siswa kita terlihat tidak paham walaupun kita merasa sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas? Boleh jadi Bapak Ibu belum menerapkan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Oleh karena itu, saya merasa tertantang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memetakan kebutuhan belajar murid. Dari sini kita bisa melihat dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid berdasarkan strategi konten, proses, dan produk. Seperti apa langkah dan strategi pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas? Mari kita simak dalam video berikut ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran berupa modul ajar berdiferensiasi yang di dalamnya memuat model dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, kesiapan, dan profil belajar murid berdasarkan hasil asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Adapun untuk gaya belajar murid, guru sudah memetakan dan mempunyai datanya di awal pertemuan. Langkah selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk sebagai satu kesatuan. Apa kabar? Baik. Ya, silakan rekan disiapkan. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai beri salam. Atas kesepakatan kelas dari 10 TI 1 untuk model kupas. Baik, anak-anak semua, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu akan melakukan tes diagnostik non-kognitif. Ini linknya akan Ibu share melalui WA Group. Silahkan dibuka di masing-masing HP-nya. Tes ini berfungsi untuk melihat kesiapan kalian ketika akan memulai pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh murid selama pembelajaran adalah yang pertama, murid melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif dengan cara mengisi kuesioner. Hari ini adalah membuat tentang alat pendeteksi bencana. Kita sudah belajar sebelumnya tentang mitigasi bencana. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Mas ya. Bencana yaitu contohnya ada banjir, gempa bumi. Murid melakukan eksplorasi konsep dengan menyimak video yang ditampilkan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada bencana sosial. Setelah menyimak videonya dan setelah Ibu melihat hasil dari tes diagnostik non-kognitif yang telah dilaksanakan oleh kalian tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 9 kelompok. Ibu sebutkan untuk kelompok 1. Setelah itu, guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah dilakukan di awal pembelajaran. Sehingga dalam satu kelompok terdapat keberagaman kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang nantinya keberagaman ini akan saling mendukung dan melengkapi pengerjaan proyek. Di dalam kelompok murid-murid juga merencanakan proyek alat pendeteksi bencana dan rencana penyajian laporannya. Dalam proses pengerjaan proyek, setiap murid dalam kelompok berbagi tugas sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Misalnya, yang memiliki minat dalam mendesain alat berperan aktif dalam pembuatan alat, sedangkan yang berminat dalam desain infografis membuat laporan pembuatan proyeknya. Setelah alat pendeteksi bencana selesai dibuat, setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya, baik berupa alat pendeteksi bencana yang telah dibuat dan juga laporan mitigasi bencana yang disajikan melalui berbagai media infografis sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada tahap akhir, guru memberikan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WordWall.
Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, murid mengisi lembar refleksi dan perwakilan murid merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Saya Bu, salah satu tujuannya yaitu mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Berdoa dalam hati mulai. Hari ini saya melakukan proses pembelajaran bersama Ibu Melisa. Itu sangat berbeda dari pembelajaran yang lainnya. Kami melakukan berbagai macam kegiatan dimulai dengan menonton video, merencanakan proyek, membuat alat, sampai mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Yang paling seru adalah ketika kita membuat alat dan bermain game untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita. Dan game tadi merupakan bagian yang paling seru karena saya dan teman-teman sangat suka bermain game, jadi tidak terasa ketika sedang mengerjakan soal. Pembelajaran jadi tidak membosankan dan saya pun menjadi semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih Bu Mel. Setelah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model project based learning, perasaan saya menjadi sangat bahagia karena murid-murid saya tampak lebih antusias selama pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat dari motivasi belajar yang bertambah dan pemahaman murid saya menjadi meningkat. Kedepannya, saya akan lebih menerapkan dan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan gaya belajar murid sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.